Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li wa zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minas sholihin. Sadaqallahul azim. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, di malam ini Allah masih memberikan kita nikmat yang kita butuhkan dalam kehidupan awak. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala masih ingat kaki kita langkahkan menuju rumah Allah. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala masih ingat tangan kita membuka kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala masih terbuka hati kita untuk menghadiri majlis ilmu. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala masih terdengar dari kita panggilan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat yang Allah khususkan bagi kita kerana tidak seorang yang mendapatkan nikmat tersebut. Salam serta salam buat Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berbanyak berselawat dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan senantiasa lisan kita berbanyak berselawat, Al-Quran dan Sunnah kita jadikan pedoman dalam hidup, dan Rasul kita menjadikan tauladan, harapan dan doa. Mudah-mudahan bahagia kita, selamat kita dunia akhirat dengan pertolongan Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, pemuka masyarakat, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Baik, dari pengajian awal pada malam ini dengan judul yaitu Husnul Khatimah. Bapak Ibu rahimakumullah, langan puak mak, lamamu ampak kami mak, lah mulai le, bau kodima bu langan puak mulai, ponek wanau. Bapak Ibu rahimakumullah, yang mana ikut cita-cita kita sama-sama, yaitu kita sambut tadi dengan husnul khatimah. Yang mana husnul khatimah go bahasa arma mati elok, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan elok. Pasti kalau ditanya kita liang mau mati husnul khatimah, pasti kita jawab Kenapa ibu rahimakumullah? Kematian go adalah suatu hal yang sungguh dahsyat luar biasa. Kematian go apa ibu rahimakumullah, mungkin banyak di antara kita yang lari dari kematian go. Banyak di antara kita kalau mendengar kematian takut asoi mak. Kalau mendengar kematian go ngeri asoi. Namun apa ibu rahimakumullah, di saat ketakutan kita mendengar kematian, namun kematian itu pasti akan menghampiri awak. Takut pun kita, siap pun kita, atau Bapak Ibu rahimakumullah masih muda pun kita, namun kematian itu pasti dah datang. Apa kalau nama kematian mah? Takut asa. Takut asa. Wah, lain nak mati. Lain nak mati. Enggak. Naik di bawah. Lain nak mati lain dah. Bapak Ibu rahimakumullah, namun
Apa? Dalam umi lain. Bapak Ibu rahimakumullah, kita katakan tadi mungkin kita takut lah. Mungkin kita menang kematian tu, mungkin kita agak comel dan sebagainya. Pertanyaan dia, ulun siap soleh. Ulun adu amal soleh. Iya rumah. Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita kan. Seandainya beko malam mati apa kan? Hah? Las ya? Siap tak siap? Ada? Aku tandai subuh beko siapa pun tak jago kak. Subuh siapa beko siapa yang tak nampak beko berarti lolo. Bapak Ibu rahimakumullah, kematian yang baik tentu ikut cita-cita. Bagaimana cara kita mengajar kematian? Karena kita pasti ingin mati yang elok. Karena kematian itu sangat luar biasa, sangat dahsyat kita katakan tadi. Yang mana sakitnya mati itu apa Ibu rahimakumullah? Sakratul maut tu. Potang kami menengok video dan kirim dek kawan bagaimana orang-orang yang ketika sakratul maut. Ngeri ambo nengok pak mak ketika menengok tu ada susu comel takut kita, ada susu kemenangi kita contoh apa pula kematian kita. Ambo tengok apa Ibu rahimakumullah. Ada dikirim dek kawan tu ketika tu togak aja. Togak senang kojo, namun ketika togak tu mengeling kate. Ketika mengeling kate tu ada so dinyokan dialau, lainnya dialau. Ketika senang malau tu tak lepak aja. Tak lepak jogang. Mungkin situ sakratul maut. Pak Ibu rahimakumullah, contoh adu kan dialau kan. Contoh adu bang yang dialau rinyo. Dialau. Pak kau mai dialau, dialau. Kau yang ambo tengok bertamu. Yang kedua Pak Ibu rahimakumullah, ada yang di saat kojo, ketika kojo dunya menengok ke bawah atau kate tu. Ketika menengoknya ke samping dan kate, maka di saat itu Pak Ibu rahimakumullah nampak kengerian, ketakutan di wajah dan langsung ketika duduk itu inya jatuh dan kojak. Di situ sakratul maut. Ada yang sedang lolok. Iku ambo sabui tadi ko, ada yang sedang togak, sedang duduk dan sedang lolok. Ada Pak Ibu rahimakumullah sedang lolok. Yang mana ataupun sedang baring-baring dalam keadaan sakit Bapak Ibu rahimakumullah, kami tengok yang mana di saat itu inyo menoleh ke kanan, inyo sedang sakit. Yang mana inyo terbelolang mata, di saat menoleh ke kanan terbelolang mata, di saat itu Bapak Ibu rahimakumullah inyo kojang-kojang dan mata tu ndak mengaik sudah tulis. Di situ saat sakratul maut. Banyak macam Allah tengokkan, yaitu uang-uang yang mati. Banyak yang Allah tengokkan kepada kita, uang-uang yang dicabut atau sedang sakratul maut. Apa tujuannya? Adalah pelajaran bagi kita. Kafa bil mauti wa'izah. Ambillah pelajaran dari setiap kematian itu sendiri. Pak Ibu rahimakumullah, mungkin dalam kehidupan awak lokodo menengok uang mati. Iya mak. Lokodo menengok atau mendongau nama uang lain disandingkan dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa Bapak Ibu rahimakumullah yang di saat awak nengok kematian itu sendiri atau menengok di telinga kita, saudara-saudara kita, karib kerabat kita, sanak pemilik kita dengau meninggal atau mati itu sendiri. Pama, namun di saat itu banyak juga yang tidak menjadikan itu pelajaran. Banyak juga tak takut sudah tu ni mah. Ada orang bisa ambil pelajaran hikmah kematian, ada rasa takut. Yang mana rasa takut kau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada juga yang tak ada kegerian dan ketakutan dengan hal demikian. Apa contoh? Setelah menonton, menengok, mendengar itu,
sama je pongai ndak bau, ndak berubah. Ndak jua ke masjid dah. Ndak jua ke duduk majlis ilmu dah. Ndak jua datang ke rumah Allah Taala dah. Padahal lah kodok nengok wang mati. Padahal lah kodok menengok wang mati. Pak Ibu rahimakumullah, iko kematian wang yang kita ceritakan tadi sesuai ataupun yang mana kita lihat atau kita dengar dalam kehidupan kita. Jadi kita tentu berdoa atau meminta kepada Allah Ta'ala yang mana agar Allah matikan kita dalam keadaan yang elok. Kena sakit mati. Dalam riwayat bagaimana sakit du mati Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam riwayat sakit du mati iaitu yang pertama seperti kambing yang dikuliti idui-idui. Kambing dikuliti idui-idui. Dalam riwayat lain yang mana sakit du mati itu seperti duri ataupun dawai yang dicabut dari mulut seseorang. Dan ketika dawai dicabut, maka nyangkutlah daging-daging tersebut dicabut. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, dalam riwayat lain yang mana sakit du mati masih tak taso dalam riwayat, yaitu ketika ada kisah Nabi yang mana menghidupkan orang mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak Ibu rahimakumullah, ditanya dia ratusan tahun mati, namun katanya masih taso dia oleh sakitnya mati. Latui tahun mati masih taso dia sakitnya belamo ceru kan. Masih taso ratusan tahun mati, taso dia sakit mati. Dah ndak terbayang kita bagaimana dahsyatnya mati itu sendiri. Oleh karena itu ibu yang kami hormati, bapak ibu yang kami hormati rahimakumullah, mau kita perbanyak, yaitu kita undang kematian kita yaitu kematian husnul khatimah. Bagaimana orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah? Pertama Pak Ibu rahimakumullah, orang yang di akhir hayatnya, di akhir hidupnya, di akhir kematiannya, inyo mengucapkan kalimat thayyibah, inyo mengucapkan kalimat yang elok. Apa kalimat? Tentu kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiri kalam la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir kalamnya yaitu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Apa tadi bunyi hadisnya Pak Ibu rahimakumullah? Siapa yang di akhir kalamnya, di akhir hayat, di akhir hidupnya, lisannya mengucap la ilaha illallah, kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah. Pak Mak, leomu ketika akhir hayat kita mengucap la ilaha illallah, pasti lain. Payahnya bu Iru. Kini tak payah kan ya. Siapapun di antara kita dalam pasti bisa kita nyebut la ilaha illallah. Namun pertanyaan ketika kita sakratul iko pertanyaan kita laika lisan kita bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Iko kalimat Bapak Ibu rahimakumullah, huruf-hurufnya ndak ada huruf yang mana qalu dari bibir kita. Maka mudah ataupun begitu sayang Allah Ta'ala, walaupun bibir kita tidak mengaik, namun la ilaha illallah masih bisa kita ucapkan. Iya Mak? Iya Rom. Cubalah baca la ilaha illallah. Ada tak bibir kita mengaik? Ada. Bibir kita ada mengaik? Tak ada kan? Ada. Sayang Allah Ta'ala ke kita. Sayang Allah Ta'ala ke kita. Yang mana kalimat Bapak Ibu rahimakumullah, yang mana bisa kita ucapkan tanpa kita menggunakan bibir rawat. Lah, kan ya Mak? Ini banyak kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik tu yang mana kita ucapkan baik berdasarkan mulut. Contoh, dah banyak kan
Itu ada bibir kita mengucap subhanallah, Allahu akbar. Ada juga bibir kita. Kan ya mak? Alhamdulillah, ada juga bibir kita mengucapkan. Masya Allah, bibir kita juga mengucapkan. Namun la ilaha illallah, tidak ada bersentuhan bibir kita. Maka siapa yang akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah, dakhalal jannah. Jadi Cina nak mengucapkan la ilaha illallah, bagaimana bisa dalam akhir hayat kita? Tentu kita biasakan. Apa Pak Mak? Tentu kita biasakan. Le kodok mengucap la ilaha illallah ni Mak. Lain. Ketika bila diucapkan tu, Pak, le kodok mengucap la ilaha illallah ni Pak. Ubahlah kalau kita dalam sayai kita, alulai kita hiasi hidup kita, ucapan kita dengan kalimat thayyibah. Ubah. Mungkin dalam sayai masih kalimat-kalimat yang tidak tentu kita ucapkan, kalimat-kalimat yang buruk kita ucapkan. Maka khawatir kita ikut pula kalimat yang mengakhiri hidup awak suat. Ikut kebiasaan hidup awak. Kalau awak biasakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, mudah-mudahan insyaAllah tak konang dek kita bisa dek kita mengucapkan di akhir hayat. Kerana kematian seseorang tersebut yang mana biasanya Pak Ibu rahimakumullah gambaran ketika hidup. Apa ketika hidup kita biar kalau lisan kita Pak Ibu rahimakumullah kodok mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, takajui buruk yang tersebut. Apa contoh mak? Biasa kita menyebut contoh ambo biar kodok dengar dah ambo kodok mengucapkan kata-kata buruk. Apa contoh? Antu. Ada kita kodok nyebut antu. Takajui kata kajui dong, antu. Tak tumbuh kaki antu, kan? Tak tumbuh kaki antu juga disebut. Pak Mak, dia orang suak menyebut ke kita lakinu maut, talkinkanlah mati mayat tu, kata Rasulullah ilaha illallah. Orang dia membisuk ke kita la ilaha illallah. Namun apa yang kita antu. Dia biasa menyebut antu tahu. Asal terkajui antu, tertumbuh antu. Apa leh? Tak boleh nengok yang lain saya ketik antu. Tongkau anak antu. Apapun antu. Khawatir gitu. Maka diubah. Lihat do kita nyebut itu mak. Lain, Pak, ubah. Apa leh banyak kalimat-kalimat yang lain, kalimat-kalimat yang dielok. Pak Ibu rahimakumullah dengan kalimat bina, itu kodok langau di kita kan. Ayat dia binat kucing gaknya kan sebagai. Maka akhiri kalimat kita dengan elok, tentu biasakan. Ketika togak, ketika duduk, ketika lolok, iko perintah Allah Subhanahu wa taala, iko yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Apa kata Allah? Yaitu siapa orang-orang yang selalu ingat Allah Ta'ala, baik togaknya, duduknya berbaring, selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Pak Ibu rahimakumullah, itu yang pertama. Siapa pertama tadi? Yang husnul khatimah bisa diambil, yaitu orang yang akhir hayatnya kalamnya mengucap la ilaha illallah. Maka baca ulang tu la ilaha illallah. Duduk la ilaha illallah. Tak ada kojo awak monong-monong la ilaha illallah. Ini tak payah. Kalau Al-Quran agak payah sikit kan ya mak. Kita ambil uduk puluh kan, atau senang kojo baca Quran kan. Namun Bapak Ibu rahimakumullah, la ilaha illallah mudah. Kedua, bagaimana tandanya Bapak Ibu rahimakumullah? Yaitu orang yang dari akhir hayatnya mengojokan perbuatan yang elok. Kalau tadi perkataan yang baik, kalau yang kedua di akhir hayat, di akhir hidupnya kojo elok. Apa mak? Kojo elok sama juan tadi.
Pak Ibu rahimakumullah, kebiasaan kita biasa beramal, biasa lebih elok, biasa kojo kita botwe, harapan dan doa kita di akhir hayat kita kojo atau akhir hayat kita elok. Maka biasa biar yang elok, biasa perbanyak amal, biasa mengajon yang mana diperintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah, kemudian amalnya ditutup dengannya, dengan la ilaha illallah tersebut, maka ia masuk surga. Siapa yang berpuasa karena mencari wajah Allah, kemudian amalnya diakhiri dengan amal itu, atau akhirnya yaitu dengan puasa itu, kata Rasul, masuk surga. Siapa yang bersedekah kemudian ia mengharapkan, siapa yang bersedekah kemudian ia mengakhiri hidupnya dengan sedekah itu, maka Pak Ibu rahimakumullah, ia masuk surga. Apa tadi? Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan mencari wajah Allah, dan dia tutup akhirnya dengan la ilaha illallah, masuk surga. Siapa yang berpuasa karena mencari wajah Allah, kemudian amalnya diakhiri dengan puasa, dahulal jannah. Siapa yang bersedekah, maka Pak Ibu rahimakumullah, dengan sedekah itu mengakhiri hidupnya, dahulal jannah, masuk surga. Maka apa? Kita ambil kesimpulan. Yang kedua, uang yang kojonyo ketika akhir hidupnya elok. Lain awak banyak. Pak Ibu rahimakumullah, kebalikannya apa? Banyak pula orang yang mengakhir hidupnya dari kojo yang tidak elok. Banyak kita dengar, banyak kita tengok Pak Ibu rahimakumullah, uang-uang yang mati, uang-uang sakratul maut, ketika melakukan perbuatan zalim, melakukan perbuatan zina, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Banyak kita dengar ada orang mati di meja judi. Banyak kita dengar ada orang mati kena ketika ini sabu, minuman khamar, lasakau kan, dan sebagainya. Ada kita dengar dan tengok, kita yang mana Pak Ibu rahimakumullah dengar, yaitu ada orang mati ketika dalam keadaan berbuat zina. Ada orang mati Pak Ibu rahimakumullah yang mana kita dengarnya mati dalam keadaan mungkin sedang maliong dan sebagainya. Dah ikobu. Maka Pak Ibu rahimakumullah, kita dengar juga banyak juga orang mati ketika mati dalam keadaan sujud. Lai pun namun nongol mati dalam keadaan sujud mak. Lai kan? Lai cinannya. Berarti apa? Kalau cinan nak mati dalam keadaan sujud, berarti kodok. Tu. Pak Ibu rahimakumullah, banyak juga kita dengar orang mati dalam keadaan iaitu sedang menuntut ilmu, sedang menongol majlis ilmu. Inya atau duduk disangko doang lolok kan sonan goti si ko adong lolok tengoknya lelok kan, nah sangko doang lolok sonan. Nah dah Pak Ibu rahimakumullah, mengakhiri hidup ketika mendengar majlis ilmu. Pama ada orang yang tu mengakhiri hidup yaitu di tempat yang elok, di masjid, di surau, di tempat zikir dan sebagainya. Pama iko yang mana kita cai, kita kojau karena kebiasaan awak. Cina nak mati di masjid, maka kodok-kodok ke masjid. Cina mati iaitu membaca Al-Quran, maka kodok-kodok baca Al-Quran. Cina kita mati Bapak Ibu rahimakumullah, mati dalam keadaan solat, maka selalulah kita togan solat. Tidak payah mencair Bapak Ibu rahimakumullah. Uang yang mana Pak Mak, leka mungkin mati di masjid, padahal nyo tidak pernah menampu masjid dah. Leka mungkin sah. Pak Mak, leka mungkin uang yang mati yang mana Pak Ibu rahimakumullah tidak pernah menampu masjid, mati di masjid. Leka mungkin sah. Tidak sore kan? Yang mana kami beri contoh.
Pama rutinitasnya janda pun akan masjid. Kamano rutinitasnya ayi-ayinya kehidupannya abikan. Pama yang mana duma tompek kojo. Itu je abi ayinya. Mano abi mak? Duma kita ambil lah tompek kojo di ladang. Duma ladang, duma ladang, duma ladang. Mano mati duma. Kondak di duma. Nah, ini situ ayi-ayinya kan. Baik mulai yang mana kita tambah pulau cik. Mungkin yang mana kodok di kodai. Dah, duma ladang kodai, duma ladang kodai. Kodak di duma, di ladang, kodak, di kodai. Baik mulai mana lagi? Yaitu duma, kompek kojo, ladang masjid. Duma ladang masjid, duma ladang masjid. Mana kemungkinan kematian? Kondak duma ladang masjid. Maka Bapak Ibu rahimakumullah iko. Yang kedua, siapa yang tanda-tanda husnul khatimah? Orang yang akhir hayat kehidupannya kojonyo lo. Apa tadi mak kojo Maka Pak Mak, dia mana di usia-usia kita yang latua go, di usia-usia kita yang senja go, Pak banyaklah batobat kepada Allah Ta'ala. Pak Ibu rahimakumullah, maka kita diperintahkan kalaulah usia 40 tahun kita diperintahkan bertobat kepada Allah Ta'ala. Usia 40 tahun Pak Mak, berdoa lah. Ada doa ketika kita usia 40 tahun. Masuk usia kita 40 tahun, maka kita panjatkan doa tu. Le dapat doa ya Mak. Enggak. Jadi apa kita baca ketika 40 tahun dulunya? Dalam ayat Bapak Ibu rahimakumullah, ada di situ Pak Mak, kata ulama, ketika umur 40 tahun kita baca doa tu. Le baca petangnya. Nampak dah bola lewat 40 so doa. Enggak. Enggak dapat baca. Tu apa yang dibaca kita ke usia 40 tahun petangnya? Selamat ulang tahun. Itu nak. Happy birthday to you. Ya. Ya bar. Bar lu 40 tahun lagi bar. Buka. Dalam surah Al-Qaf di situ dinyatakan Bapak Ibu rahimakumullah. Di awal tadi yang membaca, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Bapak Ibu rahimakumullah, kita meminta di situ, iko dipanjatkan doanya ketika usia kita lah memasuki 40 tahun. Lah wa aslih li min zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Iko ya Allah, kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala yang mana atas nikmat yang Allah berikan ke kita, termasuk nikmat umur lah sampai usia kita 40 tahun. Lah sampai usia awak 40 tahun. Lah di situ dalam surah Al-Qaf lupa ambo ayat ke berapa Pak Ibu rahimakumullah. Di situ ayat menerangkan doa yang bisa kita baca. Boleh kini kita bacanya bu ya. Lain. Tak baca dulu kan bisa je. Ini ayat Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa? Karena banyak para ulama kita ataupun para yang mana Pak Ibu rahimakumullah, sahabat-sahabat terdahulu yang mana ketika usia di bawah 40 tahun, dari Anas bin Malik, yaitu orang yang alim, orang yang alim dalam kehidupan, di bawah 40 tahun umur Pak Mak Ibu rahimakumullah, maka masih sompak dinya, yaitu mengajau dunia, artinya berkumpul-kumpul. Namun kata Anas bin Malik, ketika orang-orang alim umurnya melewati 40 tahun, yang mana ndak sompat diinyo leh berkumpul-kumpul, ndak sompat dinya berkumpul-kumpul, ndak sompat dinya leh moncai dunia. Apa? Yaitu untuk akhirat. Maka kita dongau jenuh kan? Apa kita dongau biasa mak? Kalau lah 40 tahun tu ndak ada tobat-tobat dah. Apa kita dongau biasa mak? Payah le mang kan ya mak ya? Iya Pak. Kita dongau 40 tahun umur ndak ada tobat-tobat dah. Payah le tu kan ya, itu kita dongau kan?
Maka Ibrahim ikut kebiasaan para sahabat dari Anas bin Malik tadi, yang mana sebelum 40 tahun masihnya cek dunia, masihnya bisa berkumpul-kumpul. Namunlah lewat 40 tahun, kata Anas bin Malik, yang mana orang alim tersebut tidak sempat dinya oleh mengajau, iaitu mengajau dunia. Artinya Pak Ibrahimullah mengumpulkan amal, mengumpul perbanyak amal untuk kehidupan akhirat. Karena di masa 40 tahun tu, itulah masa yang mana Pak Ibrahimullah, masa matangnya kita, masa kita matang dalam kehidupan tu. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pada masa usia 40 tahun. Dah. Iko yang kedua, bagaimana Pak Ibrahimullah mendatangkan husnul khatimah, yaitu tandanya adalah orang yang akhir hayatnya, akhir kehidupannya, kojonya elok. Ketiga, bagaimana kita mengundang mengajak husnul khatimah itu sendiri. Pak Ibrahimullah, yang ketiga, tentu banyak-banyak berdoa. Pertama tadi, biasakan mengucap kalimat thayyibah, salah satunya la ilaha illallah. Yang kedua Pak Ibrahimullah, yang mana biasa membi elok, karena orang yang mengakhiri perbuatan dengan elok, kata Rasulullah SAW, masuk surga. Yang ketiga, bermintalah, berdoalah agar Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Subuh tadi dah ambo makan kaji Buya Taufik tentang doa. Iya, mak. Subuh tadi dah kita kaji yang disampaikan di Buya Taufik tentang doa. Maka kita panjat doa, meminta kepada Allah Ta'ala agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Dapatnya mak. Lainnya kan? Alhamdulillah. Baca diulang-ulang. Banyak doa dalam Al-Quran belai jua. Yang mana dalam surat Ali Imran. Mungkin hafal kita doa ke Pak mak. Atau hafal kita ayat ke. Surat Ali Imran 193. Apa bunyi mak? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Mana doa kita minta yang baik tu? Terujung tu. Wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan, matikan kami kata kita kepada Allah Ta'ala, yaitu bersama orang-orang yang tu. Dah, Bapak Ibu rahimahullah iko, baca ayat ko, doa iko yang diajarkan melalui yang mana di dalam Al-Quran surah Al-Imran 193 tadi. Dah, hafalnya tu kan? Dah sudah solat atau dalam solat kita baca sambungan ayat tu. Yang satu selanjutnya, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful aku sambungan. Pak Ibu rahimahullah, atau doa mungkin yang selalu kita dengar. Apa yang doa mungkin selalu kita dengar Pak mak? Allahumma khtim lana bihusnil wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Kau diajarkan dek para abuya kita, asatis kita, doa kita meminta agar Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, jauh dari su'ul minta yang mati yang elok dan terhindar dari mati yang Lai dibacanya rumah, lai dibaca doanya tu, baca. Apalah ayat kau dibaca. Iko yang kita minta, wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, matikan kami, wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Kita meminta. Dah, iko yang ketiga, bagaimana posisi, yaitu apa Ibu rahimahullah, orang yang mati kita kajau husnul khatimah, berdoa, minta kepada Allah Ta'ala. Karena doa itu disampaikan adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah.
Selain kita minta, kita baik ibadah kepada Allah Ta'ala. Pak Ibu rahimakumullah, ikut kajian kita pada malam ikut tentang husnul khatimah dan kiat-kiat kita mendapatkan husnul khatimah. Apa yang pertama tadi, iaitu kodoklah ucapan kalimat yang baik, la ilaha illallah salah satunya. Yang kedua, akhiri hidup kita dengan kojo yang elok. Yang ketiga, banyak-banyak doanya. Dalam ayat Al-Quran ada juga, dalam disampaikan di abuya, di ulama kita pun ada juga. Terima kasih banyak, mohon maaf yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami yang dhaif. Kita tutup yaitu dengan penutup majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.